Halo everyone, my name is Rafa Wildam Rananda, Ipon Lava. Saya dari kelas manajemen 25 CX NBM 25411064. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, konsumsi dan tabungan model matematika bisnis. Analisis kuantitatif untuk memahami keputusan rumah tangga dan dampak terhadap perekonomian nasional. Pendahuluan, mengapa penting memahami konsumsi dan tabungan? Yang pertama, pergerakan ekonomi mikro. Konsumsi C adalah komponen terbesar dari permintaan target. Memahami C adalah tabungan S penting untuk prediksi dan perencanaan ekonomi. Yang kedua, dasar investasi masa depan. Tabungan adalah sumber utama untuk investasi. Peningkat tabungan akan mendorong pertumbuhan kapasitas produksi dan jangka panjang. Tiga, stabilitas kebijakan fiskal. Model matematika ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memancang kebijakan pajak, subsidi, dan pengeluaran untuk menstabilkan situs bisnis. Terus yang selanjutnya, fungsi konsumsi, Keynes atau konsep dan asumsi dasar. Yang pertama, pendapatan dispensable. Yang kedua, prosestif marginal untuk mengkonsumsi. Yang ketiga, konsumsi otonom. Terus selanjutnya, persamaan fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY. Elemen-elemen kuantitatif. Yang pertama C, jumlah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Yang ketiga A, konsumsi minimal titik potong sumbu Y. B, MPC, koefisien kemigraan untuk menunjukkan respon C terhadap perubahan Y. Terus Y, income atau pendapatan dispensable. Contoh, jika A sama dengan 50 dan B sama dengan 0,8, ini berarti setiap tambahan Rp 100 perak pendapatan untuk meningkatkan konsumsi sebesar 80 perak. Studi kasus menghitung konsumsi rumah tangga. Anggap fungsi konsumsi suatu negara adalah C sama dengan 20 plus 0,75 Y dalam triliun rupiah. Pendapatan 0, perhitungan konsumsi C sama dengan 20 plus 0,5 dalam kurung 0, hasil C 20 konsumsi otonom. Titik impas, ini adalah tingkat pendapatan di mana konsumsi C sama dengan pendapatan Y dengan tabungan S sama dengan 0. Terus selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan tabungan. Kenaikan pendapatan Y menyebabkan pergerakan sepanjang kedua masa. Keseimbangan, setiap Rp 100 pendapatan baru harus terbagi habis antara C dan S. Kenaikan konsumsi sesuai dengan nilai MPC. Kenaikan tabungan sesuai dengan nilai MPS. Paradoks penghematan, paradoks S of trade. Jika semua yang mencoba menabung lebih banyak menurunkan MPC, permintaan akan turun pendapatan nasional untuk, dan ironisnya tabungan total mungkin tidak meningkat. Angka pengganda atau multiplier, dampak perubahan investasi. Angka mengukur sejauh mana perubahan dalam mengeluarkan otonom seperti investasi atau pengeluaran pemerintah akan menyebabkan perubahan total pendapatan nasional. Formula multiplier, karena satu MPC atau sama dengan MPS semakin kecil, kecenderungan menabung MPS semakin besar efek penggandaannya. Peningkatan konsumsi menaikkan belanja rumah tangga setelah investasi. Penguatan PDB, output nasional meningkatkan secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan, lebih banyak pendapatan, lebih tenaga kerja dan usaha. Penerapan dalam kebijakan ekonomi. Yang pertama, stimulus fiskal. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Yang ketiga, forecasting pertumbuhan. Kesimpulannya adalah model fungsional, fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY dan tabungan S sama dengan min A plus 1 min BY adalah pilar matematika ekonomi untuk memahami periode akhir. Peran koefisien MPC B menentukan kemiringan kedua fungsi. Implikasi kebijakan angka pengganda dan dihasilkan oleh MPC menentukan kekuatan stimulus fiskal dan mengaruhi pendapatan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.